Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kepada Ibu Rahma yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah SP Termodinamika dan teman-teman yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberi dapat menyelesaikan tugas termodinamika tanpa halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan ke junjungan kita, haribaan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk yang ketiga kalinya, perkenalkan, di sini nama saya Mar'atus Soleha dengan NPM 1911090210 dari Fisika 4D. Pada video kali ini, saya akan membahas materi pada subbab 21.2, yaitu tentang molar specific heat of an ideal gas. Nah, karena 4 daripada menggunakan massa gas, jumlah mol adalah ukuran yang lebih mudah. Kita dapat mendefinisikan kembali kalor jenis satuan per mol. Jadi kita menyebutnya menjadi kalor jenis molar. Jadi pada dasarnya kapasitas molar disebut molar kalor jenis. Jika kita ingat, mendefinisikan kapasitas kalor itu adalah jumlah energi yang harus kita sediakan untuk meningkatkan suhu suatu sistem sebesar 1 derajat Celcius. Jadi, Q kapasitas kali delta ini, dan sekarang kita mendefinisikan kalor jenis molar panas spesifik itu menjadi Q sama dengan C per NQ, dengan menemukan bahwa panas yang ditambahkan ke sistem sekarang adalah panas spesifik molar menjadi Q sama dengan NC delta T. Dalam gas, kita juga harus membedakan antara panas spesifik molar untuk proses volume konstan dan untuk proses tekanan konstan. Jadi kita memiliki dua versi kesamaan. Untuk yang pertama, ini tuh merupakan Q sama dengan NCV delta T, ini tuh merupakan volume konstan. Sedangkan untuk yang kedua, yang ini Q sama dengan NCP delta T, ini pada tekanan konstan. Nah, jika kita bedakan antara dua kasus ini, kita melihat nilai Cp dan Cv untuk proses volume konstan pada volume konstan. Jika menuliskan hukum pertama termodinamika, yaitu delta E internal sama dengan Q min integral P df. Nah, atau W sama dengan 0 delta E internal sama dengan NCV delta T. Karena perubahan volume adalah 0, jadi pekerjaan yang dilakukan adalah 0. Oleh karena itu, perubahan energi indikan itu diberikan pada nilai ini. Nah, jika kita melakukan proses tekanan konstan dengan delta E internal sama dengan NCP delta T P delta P
Maka sekarang kita melakukan hal yang sama untuk meningkatkan energi internal dengan jumlah yang sama. Nah, dengan menggunakan proses volume konstan atau dengan menggunakan proses tekanan konstan, kita akan menemukan bahwa dua proses yang sama menghasilkan perubahan energi internal yang sama, yaitu delta E internal. Maka kita menemukan bahwa NCP delta T plus P delta V sama dengan CV P delta T untuk yang ini. Nah, sehingga perubahan energi internal itu kan yang sama, dan ini memberitahu kita bahwa CV itu lebih besar daripada CV. Karena dalam proses tekanan konstan, CV tidak hanya memperhitungkan panas, karena tidak menghitungkan panas kerja, sehingga perubahan energi internal itu ditambah dengan P delta V. Untuk gas monoatomik sendiri, jika hanya berkonsentrasi pada gas monoatomik, misalnya helium, argon, dan lain-lain, hanya ada satu atom dalam molekul dan energi integral total. Nah, integral total gas adalah energi kinetik saya ulangi, maaf. Integral total gas adalah energi kinetik transaksi, yaitu dapat dilihat bahwa di sini yaitu E internal sama dengan K transaksi total sama dengan 3/2 NKBT sama dengan 3/2 nRT. Nah, sekarang jika kita memiliki perpindahan panas ke sistem pada volume konstan untuk CV, jadi kita melihat persamaan volume konstan memiliki Q sama dengan delta E internal sama dengan NCP delta T. Nah, jadi itu CV sama dengan 1/2 delta DE internal per DT, dan NCP sama dengan C sama dengan DE internal per DT. Jadi untuk menggunakan definisi ini, kita dapat mengambil nilai yang ini. Nah, jadi untuk E internal sama dengan 3/2 nRT, ini merupakan gas monoatomik. Nah, kita juga memiliki CV sama dengan 1/2 D per DT dalam kurung 3/2 nRT tutup kurung 3/2 R itu sama dengan 12,5 Joule. Jadi kita menemukan CV untuk monoatomik gas ideal adalah nilai yang ini. Ini untuk nilai yang gas monoatomik ideal. Nah, sekarang
Jika kita melihat proses tekanan konstan yang mencapai yang sama sehingga delta E internal sama dengan I positif. Ini merupakan hukum pertama termodinamika, di mana arus NCP delta P dikurang P delta P. Ini untuk menentukan proses isobarik. Nah, kita mencapai hal yang sama karena memiliki P, karena kita memiliki P sama dengan nRT. Nah, samaan keadaan untuk gas ideal itu adalah P delta P plus P delta P sama dengan nR delta T plus RT delta N, karena R adalah konstanta secara umum, tetapi untuk konstanta proses tekanan bagian ini adalah 0, yaitu adalah 0 konstanta. Nah, untuk menjadi 0 karena N itu sama dengan konstanta jumlah mol. Nah, kita akan mengubah jumlah gas dalam wadah. Saya akan menentukan bahwa pada tekanan konstanta ini P delta P itu sama dengan nR delta T. Jika kita lihat perubahan energi internal untuk proses ini, maka saya akan menemukan bahwa delta E internal sama dengan NCP delta T dikurang nR delta T. Sekarang jika perubahan energi internal sama, maka akan diperoleh dengan proses volume konstan. Nah, ini akan menjadi nilai NCP delta T. Jadi ini untuk proses isobolumetrik, dan oleh karena itu kita akan menemukan bahwa untuk menghilangkan nilai N setelah kita hilangkan, maka akan memperoleh hubungan yaitu CP dikurang CR ini sama dengan R. Konstan ini merupakan konstanta gas universal. Hal ini itu berlaku untuk semua gas ideal. Sekarang kita akan kembali ke gas monoatomik. Nah, ini gas monoatomik ini untuk mol dan gas atomik kita telah menemukan bahwa CP sama dengan 3/2R. Oleh karena itu CP 5/2R lalu sama dengan R, dan CP per CP itu sama dengan 5/3. Jadi untuk gas monoatomik ini yang dimilikinya. Jadi tentang hasil yang pertama, secara umum itu CP dan CP itu memiliki kontribusi tidak hanya menerjemahkan gerakan rotasi dan getaran, tetapi seperti yang akan kita lihat, ini akan berlaku untuk gas paleoatomik. Kontribusi ini akan berperan dalam gas paleoatomik juga. Sedangkan untuk poin yang kedua, bahwa padatan dan cairan, mungkin ada yang bertanya, mengapa sih tidak membedakan antara CP dan CP? Nah,
Kenapa? Karena kita hanya memiliki satu C kalor. Jika dilihat proses tekanan konstan di mana untuk meningkatkan suhu perubahan volume itu sangat kecil karena koefisien ekspansi linear itu juga sangat kecil, sehingga dapat diabaikan. Dan proses tekanan konstan hampir merupakan proses volume konstan juga karena memiliki perubahan sangat kecil dalam volume sistem. Nah, karena itu sehingga koefisien ekspansi linear alfa itu sangat kecil. Jadi perubahan volume pada takaran konstan itu dapat diabaikan, dan oleh karena itu saya juga menyimpulkan bahwa CP dan CP itu seharusnya hampir untuk padatan dan cairan. Sekarang kita lihat nilai CP dan CP pada gas monoatomic. Dapat dilihat value organion krypton itu sangat dekat dengan 12,5. Dapat dilihat ini sangat 12,5. Nah, sehingga kita juga melihat apa yang dimaksud dengan gas monoatomic itu berupa di sini adalah helium organium. Nah, sedangkan yang diatomic gas itu merupakan hidrogen, cahaya, nitrogen, oksigen, karbon monoksida, klorin. Dinilai CP dan CP berbeda untuk lebih banyak atom per molekul. Nah, di sini kita memiliki nilai CP dan CP yang berbeda. Dan CP minus CP adalah untuk semua gas yang dapat dilihat kontribusi. Nah, kita dapat lihat nilai CP minus CP pada kolom ini. Yang dimana CP dikurang CP semua gas yang sama dengan R. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang materi termodinamika di bab 21. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.